Ya, shalom Bapak Ibu sekalian terkasih. Damai Tuhan beserta kita. Indah rencana Tuhan Yesus dalam hidupku dan hidupmu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Amin. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, amin. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Yes, amin. Tapi ku mengerti sekarang, kini ku mengerti sekarang, Tuhan tolong kita, amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Yeay. Tuhan Yesus sungguh baik. Rencananya dalam hidup kita adalah yang terbaik. Belajar percaya, sekalipun hari ini kita terus dalam penantian dan doa, jangan berhenti bersyukur. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Yesus tolong saya, tolong kita semua, amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin. Yeah. Kini ku paham, kini ku mengerti sekarang, Tuhan pasti tolong. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, amin. Siapa yang mengalami pertolongan Tuhan? Saya. Siapa yang rindu terus berdoa? Saya. Siapa yang belajar selalu percaya kepada Tuhan Yesus bahwa hari esok di dalam Tuhan ada harapan? Saya. Maka izinkan Pastor sharingkan satu renungan di hari Sabat ini. Jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Ayo, seringkali kita lupa, tergesa-gesa, maunya jadi, buru-buru, lupa bahwa hidup kita ini milik Tuhan, hidup kita ini dalam tangan Tuhan. Seperti apa yang kita akan baca dari surat Yakobus, Bapak Ibu sekalian, ya. Di sana ada sebuah perikop dengan
Judul, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Itu terambil dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Nah, sebelum Pastor akan Thank for Bible membacakan beberapa bagian kitab suci, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus dapat kabar baik, proses izin berjalan di dalam kuasa Tuhan. Ya, dengan ini juga Pastor sampaikan, jika Tuhan menghendaki kebaktian, ibadah, Time for Bible, doa tatap muka hari Minggu dibuka segera. Nah, ini dalam proses cuma seperti saya katakan kemarin, lampu hijau, puji Tuhan. Iya, Ibu Sri lebih awal ya, karena setelah ini ada pertemuan ya yang juga Pastor mau hadirin. Jadi ya, Pastor majukan lebih awal sedikit. Nanti yang mungkin biasanya di waktu on time bisa dilihat live recordingnya. Ya, puji Tuhan saudara-saudara. Bagaimana ini? Ya, semua dalam doa. Jika Tuhan menghendaki. Sementara Pastor sudah mengkonfirmasi akan ikut satu kali kebaktian di Kota Palangkaraya, tepatnya di Gereja YHS Palangkaraya. Itu tanggal 23 pagi. Ya. Makanya kerinduanku sebetulnya banyak yang lahir hamba-hamba Tuhan, sehingga tidak harus Pastor Ende melayani, tapi semua sama-sama melayani. Ya, jadi ya ini semua jika Tuhan menghendaki, bukan kehendakku. Tuhan tolong biar kehendak dinyatakan. Ya, jadi mengenai kapan dibuka kembali tatap muka dan juga kebaktian, ibadah, Time for Bible, itu nanti akan diinfo ya. Jadi nanti saat buka kegiatan doa tatap muka ada, tapi hanya hari Minggu. Pastor Andy hamba Tuhan melayani doa tatap muka, doa untuk orang-orang yang sedang sakit, mohonkan kesembuhan, itu setelah kebaktian atau saat ada kebaktian. Di luar itu Bapak Ibu, semua yang bisa kita bantu lewat online seperti ini setiap pagi tetap ada. Lalu form doa juga masih tetap ada ya. Jadi tunggu kapan tanggal tepatnya. Mohon dukung dan doakan semua ini menjadi kehendak Tuhan. Salah satu kesaksian dari Bapak Umar Adi ya, beliau yang membantu kita sebagai sekretaris camat. Beliau orang Muslim yang taat beribadah. Mereka bersaksi bahwa ini semua campur tangan Tuhan. Kalau Geraha YHS bisa dipakai kebaktian, ibadah, dan Pastor Andy bisa melayani semua karena doa-doa kepada Tuhan. Ayo saudara-saudara, kita akan melihat di dalam Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Yes, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua kami boleh mendapatkan berkat yang sama, berkat sukacita, berkat kebenaran, berkat hati Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kami, yang menguatkan kami semuanya. Selamat mendengarkan Bapak Ibu sekalian. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 dengan perikop, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan.
Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ada perencanaan. Ayat 14 diingatkan, kamu kan tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tuhan kan sudah ingatkan bahwa kesusahan hari ini cukup hari ini. Berarti termasuk kesenangan hari ini cukup hari ini. Hari esok bukan punya kita, hari esok punya Tuhan Yesus. Jadi kita belajar sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, serahkan hari esok kita kepada Tuhan. Termasuk apa yang akan kita lakukan. Sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup manusia itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Wah, kalau biasa kita mendengar seperti rumput, dicabut besok ada, hilang besok ada. Begitu kira-kira. Di Yakobus ini mengatakan manusia itu hidupnya seperti uap. Sebentar saja sudah lenyap, begitu kira-kira. Jadi mestinya gimana dong? Mestinya idealnya bagaimana kita sebagai orang percaya kepada Tuhan untuk perencanaan kita di hari esok ataupun masa yang akan datang. Ini ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kata kuncinya yang kita perlu patrika dalam hati kita. Pastor sudah lakukan ini, belajar, sekalipun masih belajar, kadang-kadang kepleset gitu ya. Tapi masih lakukan hal yang sama dan terus belajar. Menyampaikan ini bukan berarti pastor sempurna, tapi menyampaikan ini saling mengingatkan. Kita selalu, jangan kita menjadi orang yang angkuh sombong atau mendahului. Tapi belajar rendah hati serta tutur bahasa kita sesuai seturut firman Tuhan. Kalau ada ide-ide ke depan, ada perencanaan, apalagi seputar pelayanan, ayo kita, ya kalau pastor terapkan bukan cuma sekedar pelayanan, biarpun hal-hal yang lain, program-program apa gitu, ucapkan kata-kata dalam berkat Tuhan, atau jika Tuhan menghendaki, kalau saya umur panjang, karena kita banyak program setahun ke depan, kalau besok Tuhan ambil kita punya nyawa bagaimana? Jadi ucapkan kata-kata yang tidak takabur, tidak mendahului Tuhan. Jika Tuhan berikan umur panjang. Coba kalau yang sering komunikasi sama pastor atau pernah ketemu, pernah ngobrol, kata-kata itu sering keluar karena itu adalah kata-kata yang Tuhan ajarkan dalam firman-Nya. Jika Tuhan menghendaki, Geraha YHS segera ada kebaktian gitu. Atau jika Tuhan kasih umur panjang, saya berkesempatan untuk berkeliling kota-kota di Indonesia. Jauh lebih bagus kata-kata itu. Jauh lebih rendah hati, jauh lebih mengekspresikan kita, mengandalkan semua pada hari esok campur tangan Tuhan gitu. Ya, jika Tuhan menghendaki, saya akan melihat anak-anak saya menikah, cucu saya lahir sehat, dan saya berpulang ke pangkuan Bapa, bisa melihat anak cucu orang benar diberkati. Jika Tuhan menghendaki. Amin, terberkati? Yes, terberkati. Ayat 16-17. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dalam proses penantian, jangan sombong, jangan juga minder gitu. Ya, karena hari esok kita nggak tahu. Kita serahkan sama Tuhan. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah di sini, dalam proses ini saudara-saudara, kini ku tak tahu, kadang-kadang menderita, hati tak mengerti. Jangan sombong, jangan minder. Satu hal Tuhan ingatkan, jangan sampai jatuh dalam dosa menjadi jahat. Orang benar sekalipun dijahatin tetap orang benar.
Bukan orang benar dijahati lantas berubah menjadi orang jahat, tidak. Orang benar sekalipun dijahatin tetap dia orang benar, tidak berubah menjadi orang jahat. Orang percaya saat berdoa untuk hari esoknya, dia ucapkan kata-kata yang pasti tidak sombong jika Tuhan menghendaki. Usaha pekerjaan yang Bapak Ibu jalankan dapat berkat yang baik. Amin. Dalam proses itu saudara-saudara jangan congkak, jangan juga minder. Tapi juga dalam proses itu, dalam menanti janji Tuhan atau hidup dalam pimpinan Tuhan, jangan berhenti berbuat baik. Karena Tuhan ingatkan bagian penutup ini, jika orang tahu berbuat baik tapi dia pura-pura tidak tahu, maka jangan sampai ia jatuh ke lubang dosa. Kira renungan ini saudara-saudara menjadi berkat buat hidupku, menjadi berkat buat hidup Bapak Ibu sekalian. Jika Tuhan menghendaki, kita semua boleh beribadah bersama-sama. Jika Tuhan menghendaki, Bapak Ibu sekalian diberkati umur yang panjang, sehat-sehat, tubuh jasmaninya untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ada orang berbuat salah kepada kita, tidak perlu kita marah, tidak perlu dendam, ya. Tetapi biarlah semua kita serah sama Tuhan. Semua dalam kehendak Tuhan. Jika Tuhan menghendaki, kami bisa buat ini, bisa buat itu. Jika Tuhan menghendaki, saya boleh melayani dan banyak orang mendapat berkat. Amin. Selamat masuk hari Sabat, Bapak Ibu sekalian yang beribadah di hari Sabat, dan juga selamat masuk hari yang baru, Bapak Ibu sekalian yang aktivitas dan yang persiapkan diri untuk ibadah besok. Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Besok Pastor ibadah di mana? Kalau ikut ibadah di gereja mana? Coba nanti kalau Pastor ada kesempatan, Pastor coba sharekan. Terima kasih saudara-saudara sekalian. Senang banget. Selamat masuk hari yang baru. Sola Fide, Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Sambil Pastor berdoa bagi seluruh pemirsa sekalian, semua mendapatkan berkat-berkat rohani. Jika Tuhan menghendaki, kita semua diberikan umur yang panjang, tubuh yang sehat, dan tubuh yang diberkati. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.